Gara-gara di kamera menyala, jadi grogi gitu. Jadi paling cuma pakai kacamata. Tinggal gini. Shalom semuanya. Shalom. Sudah siap untuk memuji Tuhan pada hari ini? Ya. Semuanya mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan nama Tuhan kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. 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 Begitu besar, lebih besar dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Senggol, kiri kanan kasih tahu menari. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Padam, 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 padam. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukmu, hidup yang kau yakini hanya untukmu. Puji namanya, haleluya.
Shalom saudara-saudara. Shalom. God is good All the time. all the time. God is good. Amin. Saudara, sebelum doa persembahan, saya mau ada bagikan sedikit kesaksian ya. Hari ini, tadi sebelum berangkat ke gereja, saya mandi anak saya yang besar, Lionel gitu ya. Dari weekend dia memang badannya udah gatal-gatal gitu. Saya sebenarnya pengennya yang instan. Udahlah, kalau gatal kayak gini, I just put hydrocortisone. Kalau mungkin orang tua yang tahu, anak-anak yang punya eczema, hydrocortisone is salah satu obat yang ampuh banget. You apply, then you see the reaction. Tapi saya diberkati oleh istri saya. Istri saya bilang gini, waktu weekend, enggak yang aku nggak mau kasih hydrocortisone dulu. Aku udah berdoa berapa hari ini. Waktu dia bilang kayak gitu, oke. Saya ikut aja istri. Maksudnya, while you prepare for that, struggle-nya lumayan menurut saya karena the whole night you have to deal with that kind of things, which is ngegarukin anak, nggak tidur, gitu. Kalau kita milih pakai hydrocortisone mungkin tidur kita agak enakan, tapi istri saya memilih untuk tidak. Singkat cerita, hari ini saya mandiin dia dan saya lihat badannya, warna asli kulitnya dari seluruh tubuh saya bisa bilang 20% yang warna asli, sisanya adalah rash merah. Buat saya itu menakutkan sebagai orang tua. Saya langsung panggil istri saya sebelum saya kasih pakai baju. Yang gimana nih? Ya emang udah kayak gini. Saya belum apply hydrocortisone. Saya sedih banget ngeliatnya. Saya harus apain nih? Tapi saya bilang gini waktu ada istri saya di kamar sama saya, Joshua masih di ruang tamu. Ya udah Lana, nanti kita berdoa ya sama mami sama daddy. Udah pakai baju semuanya. Saya sempat bilang gini sama istri saya, kalau Monday masih begini, kayaknya dia nggak sekolah. Dan kita harus bawa ke GP gitu. But things just change, kita udah pakai baju di ruang tamu, Lana. Dan saya duluan ke ruang tamu. Saya langsung pegang dia, saya langsung berdoa sama dia. Mamanya nyusul dari kamar. Then we really start praying. Saya bilang, saya hancur hati gitu melihat anak saya seperti itu. Ditambah, saya harus menguatkan, membesarkan hati untuk tidak memakai hydrocortisone. Saudara, buat saya ini related sama yang stay the course ya. Minggu ini, bulan ini kita stay the course. Stay the course itu apa? Ya, you start with not putting hydrocortisone. Are you going to start putting it now? Lo mau belok bisa aja. Gitu. Jadi saya diingatkan gitu untuk stay the course. Maksudnya kita memilih untuk berdoa. Saya nggak tahu. Kita cuma berdoa sama-sama dan I didn't want to check straight away. I know Tuhan bisa bekerja instan saat itu bekerja atau enggak. Saya cuma bilang kasih dia damai sejahtera supaya kita mau ke gereja, dia nggak kegatalan. Akhirnya dia bisa tidur siang. Tapi dari hari ini saya belajar gitu bahwa saya diingatkan lagi, when you start something, jangan karena ada hal-hal yang menakutkan kita jadi lupa gitu. Kita di jalur kita dan kita decide untuk I think I'm taking other line. Yeah. Saya belajar banget, diajarkan juga bahwa istri saya yang sangat kuat yang mengingatkan saya juga untuk dan we have to sepakat gitu sebagai orang tua. Itu hal yang saya mau sharing. Tuhan itu baik banget gitu. Walaupun sepertinya sedih, tapi Tuhan berikan cukup apa yang perlu kita lihat. Kita lihat anak kita settle down, dia bisa tidur siang, dia bisa ada di gereja. Praise the Lord for that. Mari saudara kita satukan hati berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri Tuhan. Kami mengucap syukur untuk cuaca yang baik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saudara seiman kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat yang boleh kami terima hingga hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anak-anak, untuk istri suami kami Tuhan, untuk keluarga kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk pekerjaan kami, kami mengucap syukur untuk studi kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segalanya yang Kau beri Tuhan. Tapi terlebih dari semuanya Tuhan, kami mengucap syukur kami punya Allah, kami punya Tuhan yang seperti Engkau Tuhan.
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau selalu menjawab segala sesuatu tepat waktu Tuhan, bukan waktu kami tapi waktu-Mu Tuhan. Ajar kami untuk setia Tuhan. Ajar kami untuk tetap berada Tuhan di jalur-Mu Tuhan. Nomedowa Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang setia Tuhan sampai akhir Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami. Mungkin kami gak kuat Tuhan, tapi Engkau yang selalu mampukan kami setiap hari Tuhan. Pada saat kami almost hit the ground Tuhan, Engkau yang menolong kami Tuhan. Engkau yang menopang Tuhan. Engkau yang menyanggupkan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami gak akan bisa kalau kami sendiri Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa yang mengerjakan segala sesuatu untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Engkau yang sudah memberi segala sesuatu untuk kehidupan kami Tuhan. Kami juga boleh belajar Tuhan, dalam kehidupan kami memberi Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memberi apapun yang bisa kami beri Tuhan. Talenta kami Tuhan, keuangan kami Tuhan, tenaga kami Tuhan, kepintaran yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, kami pakai Tuhan. Menjadi saluran berkat buat orang-orang yang kami temui di dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, pakai kami menjadi lebih lagi Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Agar dunia boleh tahu Tuhan, bahwa dalam Tuhan ada pengharapan, dalam Tuhan ada sukacita, dalam Tuhan ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berikan yang terbaik di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Hadirlah Women's Care hari Selasa jam 11 siang di rumah Lydia Jung. Akhir Jumat ini jam 6.30 malam, akhir Jimmy di rumah Jimmy dan Ana, akhir Risha di rumah Anthony dan Vera, akhir Tirsa di rumah Jack dan Eddie. Shalom, Jemaat FGF Wellington. Saya percaya ada berkat luar biasa yang Tuhan sediakan buat saudara tahun ini. Mulai kembali tanggal 13 Desember tahun 2020, kita akan merayakan perayaan Natal FGF Wellington. Di gereja ini waktunya sama 4.30. Ajak saudara-saudara, teman-teman ataupun jemaat JF yang lain yang sudah tidak lama hadir untuk ikut bersama-sama merayakan Natal. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu, bye-bye. Sekian IFDF News dalam sepekan. God bless you. May God bless us in this month. Oke, ada tambahan sedikit nih ya untuk acara Natal kita tanggal 13. Mungkin sudah disampaikan minggu kemarin. Saya mau sampaikan lagi untuk info Natal. Kita ada potluck snack dessert. Jadi jemaat yang mau membawa dessert buat perayaan Natal kita tanggal 13, more than welcome please. And satu lagi, dress code. Diusahakan untuk ada nuansa Natal ya, kayak misalkan warna hijau, merah, putih masih masuk lah ya, putih, emas-emas gitu ya. Bukan emas-emas, maksudnya warna emas gitu ya. Kalau emas-emas ini Jack, emas-emas. Atribut Natal ya, yang mau pakai bando, yang mau pakai pita gitu ya. Tapi Jack jangan pakai pita ya, kelewat imut nanti. Jadi kalau yang punya nggak harus beli baru, bisa pinjam. Kalau yang kreatif enough boleh start bikin. Jadi ya remind aja dari sekarang, mungkin bisa hunting-hunting. Kalau lewat City to Dollar Shop bisa dicek-cek. Ya. Tulis ya. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita bangkit bersama-sama, kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, teranglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Oleh yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Thank you.
Tak terasa lagi, kita bentar lagi akan memasuki akhir tahun ya. Bentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Tahun ini cepat banget ya berlalu ya. Mungkin karena ada lockdown dan hal-hal lain. Banyak kejadian tahun ini yang mungkin terjadi di luar ekspektasi kita, di luar harapan kita. Tapi satu hal yang harus kita percaya adalah Tuhan yang kita sembah itu Dia nggak berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mungkin tahun ini banyak plan kita yang nggak terrealisasi, banyak hambatan. Mungkin tahun ini kita dilanda ketakutan, kekhawatiran. Tapi percayalah, Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dialah yang memegang yang awal dan yang akhir. Kejadian tahun ini itu it's not a surprise untuk Tuhan. Tuhan udah tahu semua, karena Tuhan udah tahu akhir hidup kita, akhir dunia itu gimana. Oleh karena itu, tempat yang paling aman untuk kita berlindung adalah di dalam hadirat Tuhan. Amin. Karena Tuhan itu adalah Bapa kita. Dialah pencipta langit dan bumi. Ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, kita ada kontak langsung dengan yang pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu, kalau kita punya direct contact dengan Bapa kita, dengan Papa kita, dengan Daddy kita, we have nothing else to worry about. Amin. Yuk, sama-sama saya ngajak kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih buat pemeliharaan yang sempurna. Terima kasih Yesus, terima kasih terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja segala raja, Engkau besar Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau kudus, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi dari awal, firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus
Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita sama-sama mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu ini dari awal. Firman jadi manusia, Firman jadi manusia, diam di antara kita. diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi ya, dari awal. Firman jadi manusia, Jadi manusia, diam di antara kita. diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kau Juru Selamat. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi, Yesus, Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi mari kita imani Yesus. Yesus Kaulah Juru Selamat. Kami akui Kau Tuhan bagi kami. Akui Kau Tuhan bagiku. Haleluya. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahan
bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami lepas semua hak kami Tuhan. Lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih ya Tuhan. Yes Bapa, kami mau terus mengikuti Engkau ya Tuhan. Kami mau terus berada di jalur yang benar ya Tuhan. Apapun kejadian kehidupan kami ya Tuhan, sesuai dengan bulan ini ya Tuhan. Kami mau belajar ya Bapa. Kami mau tetap berada di jalur sebagai seorang pemenang dalam pertandingan. Tuhan Yesus Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kau berbicara buat kami ya Bapa. Kau selidiki hati kami sehingga kami bisa keluar dari ruangan ini menjadi suatu pribadi yang baru. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Kau jalan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, bekerjalah luar biasa dalam kehidupan kami. Nama Tuhan Yesus, walaupun saya katakan amin. Shalom semua, silakan duduk. Apa kabarnya hari ini FGF Wellington? Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik. Kita masih di minggu terakhir tentang tema yang FGF mau sharing tentang stay the course. Kita udah hampir ini minggu keempat atau minggu kelima kita bicara tentang stay the course. Bagaimana kita terus bisa untuk berjalan ataupun berada di jalur pertandingan yang benar. Tadi malam hampir semua orang New Zealand pasti nonton All Blacks main ya. Ada yang nonton di rumah? Ada yang nonton? Saya juga nggak nonton. Karena ada Sky Sport, jadi saya nontonnya pas highlightnya aja di Facebooknya All Blacks. Itu kalau menurut saya ataupun saya baca dari komen-komennya, semalam itu pertandingan yang paling krusial buat New Zealand karena melawan The Puma Argentina. 2 minggu sebelumnya All Blacks itu kalah dengan Argentina. Siapa sih kalau orang yang suka nonton rugby, siapa sih Argentina? Kalau kalian pecinta bola mungkin kita tahu Argentina itu top 5 mungkin dari negara-negara yang penggila bola kaki. Tapi kalau dari rugby siapa Argentina? Gak ada yang tahu. Benar-benar tim underdog kalau dibilang rugby di olahraga rugby. 2 minggu lalu Argentina harus menunggu 71 tahun penantian yang panjang untuk bisa mengalahkan satu tim yang namanya All Blacks.
71 tahun tim Argentina berlatih membaca, saya baca di ininya, kenapa dia bisa menang, membaca semua, bukan hanya kekurangan All Blacks, tapi tim Argentina itu selama 71 tahun mereka membaca kekuatan yang dimiliki oleh salah satu tim terbaik di dunia. Tapi kalau kemarin lagi kalah, itu luar biasa buat All Blacks. Ada yang tahu skornya semalam berapa? 38-0. All Blacks menang. Hebat loh. Jadi selama 2 minggu tuh All Blacks benar-benar berlatih. Nggak mau lagi dia kalah dengan tim underdog, The Puma, Argentina. Sama-sama kita buka Alkitab. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24 sampai 27. Kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang genap. Saya minta bantuan saudara bisa membaca ayat yang ganjil. Saya ulang sekali, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ke 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27 yang terakhir, 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruh. Amin. Paulus menggunakan ilustrasi pertandingan ini secara real, secara nyata saat ini. Di jemaat Korintus saat itu, kalau kita mau coba koreksi, ada 2 pertandingan yang jemaat Korintus sangat suka tonton pada saat itu. Yang pertama atletik lari, yang kedua itu tinju pada saat itu. Kedua cabang olahraga ini merupakan cabang olahraga favorit saat itu. Sehingga Paulus menjadikan ini suatu ilustrasi bagaimana kita sebagai orang Kristen harus memiliki pertandingan-pertandingan yang baik untuk bisa kita menangkan. Pasti semua atlet pengen ikut pertandingan, pasti untuk apa? Untuk menang, benar kan? Nggak ada ikut atlet cuman formalitas saja, yang penting masuk TV. Nggak ada, atlet semua dilatih, latihan, semuanya itu cuma satu, mindset mereka itu untuk bisa memenangkan pertandingan. Ada 4 hal yang kita sama-sama belajar pada sore hari ini, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan. Siapa yang mau menang dalam pertandingan dalam kehidupan? Oh, nggak semuanya di sini ya. Coba sekali lagi ya. Siapa yang mau menang dalam pertandingan kehidupan? Haleluya, baru semuanya menang. Yes, kita semua pasti mau menang dalam pertandingan apapun juga. Saya sama Jimmy dari SMA, satu SMA, dari kuliah, satu kampus. Saya sama-sama suka olahraga bola ataupun basket. Ini saksi hidup, kalau saya main sama Jimmy basket, sikut-sikutan. Walaupun teman, tapi kok udah benar gak Jim? Serius ya? Ini saksi hidup, saya nggak bohong jadi. Jadi kalau saya sweat gitu, musuh nih, saya sama Jimmy sikut-sikutan. Bener-bener main tuh bener-bener di luar lapangan teman, tapi di dalam lapangan kita semua sama memiliki ambisi untuk menang. Sikut-sikutan. Dulu kalau kita sama-sama dari rumah mau ke sekolah kurang lebih setengah jam gitu naik motor ya. Kita juga berdua balap-balapan berdua, satu komplek, keluar motor barengan balap-balapan biar sampai sekolah beneran, sampai cepet-cepetan. Ini pembalap liar salah satu pemain terkenal saat itu. Jangan dilawan. Anaknya tanya anak, bener anak ya? Oh, anak nggak ada di sini. Salah satu pembalap liar yang luar biasa dasarnya kalau nyetir motor si Jimmy ini. Sama-sama pengen menang. Ada 4 poin yang kita mau belajar pada sore hari ini. Yang pertama adalah kita perlu desire.
kita perlu ada rasa mindset pengen menang. Dalam artian menang nggak sikut kanan kiri, menang nggak bohongin orang, menang nggak nipu kanan kiri supaya kita bisa menang. Tapi menang menurut Paulus saat ini di jemaat Korintus. Kita harus menang. Kalau kita mau punya hidup yang lebih berarti, kita harus ingin berhasil di dalam hidup. Kita harus punya mindset, kita harus menang, ataupun kita harus bisa menyelesaikan suatu masalah. Itu harus penting. Kalau kita nggak punya mindset, udahlah, kalah juga nggak apa-apa, yang penting gue udah ikut bertanding. Tapi kalau kita punya mindset, kita harus bisa menang, itu luar biasa. Ini bapak-bapak di sini hampir semuanya kalau hari Senin pada suka yang namanya badminton. Walaupun itu lapangan cuma kecil, tapi semua orang punya mindset untuk bisa menang, untuk bisa mendapatkan sesuatu. Coba kalau kita lihat para atlet gitu ya, ada yang cita-cita pengen jadi atlet, mungkin sebelum datang ke New Zealand pengen jadi atlet. Ada saya tahu satu atlet di sini, Vera di sini, atlet renang PON Jakarta ya. Cuma satu loh. Pasti semua atlet ini mereka pengen punya kerinduan untuk menang. Karena itu udah menjadi passionnya mereka, sudah menjadi mindsetnya mereka dalam berlatih. Dalam hidup ini apa passion saudara dan saya? Itu pertanyaannya. Dalam hidup ini apa passion saudara dan saya? Apa motivasi Anda ketika baru bangun dari tempat tidur setiap hari? Apa motivasinya saudara dan saya bangun tidur tiap hari, pagi hari? Di 1 Korintus 9 yang tadi kita baca, ayat 24 berkata, tidak tahukah kamu dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja mendapatkan hadiah. Hanya satu orang yang mendapatkan hadiah. Kita berjuang ataupun berlari, kita compete bukan dengan orang di sebelah kanan, kiri, ataupun depan atau belakang. Sama sekali ya, kita compete bisa berjuang untuk menang bukan dengan saudara, teman-teman di kanan kiri Anda. Kita berjuang menang dari kehidupan kita yang sebelumnya. Kita berjuang menang dari pengalaman-pengalaman hidup kita yang lama. Kita mau menang itu semua di dalam Tuhan. Kalau lari, ya larilah untuk menang. Jangan cuma lari-lari aja. Sini juga firman Tuhan bilang, karena itu di ayat 24, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kalau emang lari, ya benar-benar lari. Kalau emang waktunya, kemarin saya tengah berkati ya dengan prayer meeting kita semalam, Jumat malam berbicara tentang bagaimana kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau emang kita mau memuji atau menyembah Tuhan, ya sembah untuk menang. Jangan cuma menyanyi biasa aja. Kalau emang kita mau main musik untuk menjadi seorang pemenang. Bukan cuma main musik, cuma latihan biasa, selesai latihan pulang ke rumah itu menjadi hal rutinitas. Kalau kita jadi jemaat, juga menjadi jemaat seorang pemenang. Datang, duduk, diam, dengerin firman Tuhan, bawa sesuatu pulang dan terapkan dalam kehidupan saya. Paulus kasih ilustrasi ini di Korintus supaya Anda dan saya bisa terus berada di gelanggang pertandingan. Ayat 24 bicara, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Ilustrasi Paulus mau mengatakan bahwa saudara dan saya itu berada di lintasan lari, bukan di kursi stadion sebagai penonton. Paulus mau kita terus tetap berada dalam lintasan pertandingan. Seorang yang berada di lintasan pertandingan pasti mengeluarkan semua effortnya supaya bisa mencapai garis finish, benar ya? Kemarin 2 minggu lalu Bari kasih ilustrasi dalam videonya.
bagaimana walaupun udah kakinya hamstring, seorang pelari itu harus bisa, kerinduannya tuh bisa mencapai garis finish. Seorang atlet itu kerinduannya untuk bisa misalkan pertandingan dengan baik. Banyak orang Kristen yang hidup sedang-sedang aja. Mereka lari tidak untuk menang, tetapi lari untuk mungkin retired mudah, mau pensiun mudah, mencari uang banyak waktu muda, tapi dia mungkin tujuannya cuma bisa udahlah umur 35 di bawah 40 saya mau retire. Saya nggak salah Anda mau retire, tapi Tuhan mau Anda terus berada di dalam gelanggang pertandingan. Kemarin saya lagi browsing gitu, sekarang lagi demam di dunia anak-anak muda yang pengen retire lebih awal, pengen umur 40 udah bisa menikmati hidup. Saya nggak bilang salah, tapi banyak juga yang udah umur 40 dia bilang mau menikmati hidup, tapi dia nggak salah bagaimana cara dia menikmati hidup. Dia nggak menikmati hidup, malah dia jatuh dalam dosa-dosa baru. Saya juga kemarin sampai suka nonton Family Feud, kayak Family 100 gitu di Amerika. Jadi top 5 survei dia bilang apa keinginan seorang laki-laki di umur 40. Benar, di umur 40 tuh mereka rata-rata pengen retire. Nggak mau kerja, di rumah santai, semua udah maksudnya udah settle lah, tinggal nikmatin hidup. Tapi saya nggak salah, saya nggak mau bilang retire early itu salah. Tapi yang saya mau coba sharing hari ini adalah Paulus mau kita terus berjuang, berlari, terus berada dalam gelanggang pertandingan. Tuhan menempatkan saudara dan saya untuk satu tujuan, suatu alasan. Tuhan ingin hidup Anda dan saya menjadi jauh lebih berarti. Bukan menjadi hidup biasa-biasa aja, bukan cuma bangun pagi, sikat gigi, nonton TV, breakfast, lihat-lihat TV, tidur, balik lagi tidur. Kita mau tiap pagi itu kita punya plan, bangun tidur kita udah punya plan. Saya belajar begitu sangat berkati dengan teman kerja saya. Saya udah kerja sama dia hampir 12 tahun sekarang selama di Wellington. Udah pindah beberapa tempat, saya kerja sama dia terus. Suatu cerita, waktu pagi-pagi gitu dia kalau kerja sama saya, di pagi-pagi itu kalau dia sebelum kerja di kantor dia udah punya, pagi-pagi udah punya kayak note-nya gitu. Hari ini apa yang mesti dikerjain. Plus ada jamnya, detail sekali dia orangnya. Jam 8, jam 9 udah ada semua tuh sampai sore dia udah ada. Planningnya tiap hari tuh dia pakai. Sampai minum obat, semua ada tuh, semua detail-detail sekali dia orangnya. Saya pas ngeliat gitu, ini apa? Kata, oh ini plan saya hari ini, kalau saya kerjain. Besok ada lagi. Dia kadang-kadang sambil kerjain plan hari ini, plan hari besok, yang udah dia ingat itu dia langsung catat sama dia. Malah dia pernah bilang, ini yang sangat memberkati saudara bekerja. Dia bilang, kalau bisa dikerjain hari ini, kenapa mesti dikerjain besok? Kerjaan saya sebagai seorang juru masak, tapi divisi saya nge-prep. Kerjaan saya cuma nge-prep buat operasional kerja. Jadi saya kerja cuma nge-prep supaya malam ada stok yang cukup buat restoran itu running dengan baik. Kadang-kadang prep juga banyak kerjaannya. Kalau lagi, maksudnya kalau kerjaannya semalam gitu sibuk, pagi-pagi kalau saya kerja, nanti ada namanya prep list book. Aduh kerjaan banyak banget, hampir 2 lembar kerjaan. Cuman kasih waktu sama 8 jam untuk kerjain. Mau kerjaan prep listnya 5 kerjaan sama 20 kerjaan, waktunya sama. Sekarang kalau lagi prepnya lagi banyak, bagaimana saya harus berusaha prioritaskan pekerjaan-pekerjaan yang susah dulu. Yang gampang-gampang mungkin terakhir aja belakangan. Yang mesti dikerjain lebih dulu, lebih awal supaya kerjaan itu satu hari bisa selesai.
Ngerti maksud saya? Lalu saya belajar dari dia nih, buat tuh semua yang mesti dikerjain, tulisin semuanya satu-satu, saya ulang lagi tulisin. Jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjain lebih dulu dan apa yang saya kerjain terakhir belakangan. Kita mau dalam hidup ini bangun tidur, kita punya plan dalam kehidupan saudara dan saya, punya rencana, punya bagaimana kita berlari dalam satu hari ini, kegiatan apa yang kita lakukan dalam satu hari ini. Mengapa orang tidak ingin menang? Bangun tidur biasa aja, nggak mau menang biasa. Maksudnya mengapa orang mau hidupnya tuh biasa-biasa aja? Banyak sekali orang yang bangun tidur nggak punya plan. Kadang-kadang sampai udah malam nggak ngerjain sesuatu. Ada dan banyak kalau saudara seperti itu. Dia nggak mau menang itu karena mindsetnya yang salah. Dia bilang mungkin ya udahlah, yang terjadilah. Ada tak will be. Apa yang terjadi ya terjadilah. Kalau lagunya siapa tuh ya? Apa? Sera ya benar. Apa yang terjadilah. Nggak ada motivasi, nggak ada rencana supaya bisa berlari kencang. Kita mau belajar sore ini, kita harus mempunyai kerinduan untuk berlari dengan baik di satu lintasan. Berlari yang benar ya, berlari yang baik. Kita juga mau belajar memiliki ambisi yang baik, ambisi yang baik di dalam Tuhan. Tuhan juga mau kita punya desire untuk menang. Tuhan mau loh supaya kita memiliki kerinduan untuk terus menang dalam hal sesuatu. Poin yang kedua adalah kita perlu direction, kita perlu arah bagaimana kita mau menang. Anthony boleh minta video satu yang orang berlari, please. Ini lucu sekali ya, ilustrasi aja. Kalau lari estafet ya, ini lari estafet anak-anak. Halo. Penting ya, kita dalam hidup kalau mau menang kita perlu yang namanya direction. Sama di lintasan juga kita perlu direction. Di lintasan lari kita perlu yang namanya arah kemana kita akan pergi. Harus fokus. Di sini di 1 Korintus 9 ayat 26 berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Amin. Kita berlari, berjalan di dalam Tuhan, kita harus punya tujuan yang baik. Kita harus punya direction yang benar. Paulus katakan tidak berlari tanpa tujuan, harus bilang pada diri saudara dan saya, bangun pagi aku punya tujuan sesuatu, aku punya target dalam hari, aku punya sasaran yang baik, aku mau kerjakan ini dan kerjaan ini pasti selesai. Aku bukan hanya punya keinginan, tapi aku punya arah apa yang mau aku lakukan dalam hidupku hari. Coba kita lakukan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya hidup ini akan menjadi jauh lebih berarti. Hidup ini jadi jauh lebih bermakna. Saya percaya kalau kita bisa menyelesaikan sesuatu, kita bangga loh sama diri kita sendiri. Benar ya? Kalau ada kerjaan selesai, ya kan? Kalian suka puji diri kalian sendiri gak sih kalau kalian bisa menyelesaikan sesuatu? Harus. Kalian udah kasih waktu, kasih tenaga, kasih pikiran dalam satu pekerjaan. Kalau pekerjaan itu selesai dengan baik, kalian harus
Ucap syukur sama diri sendiri. Ucap syukur sama Tuhan dikasih kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun menyelesaikan suatu tugas. Kita mau berlari ke arah yang benar. Sedihnya banyak anak-anak Tuhan yang bermain-main dalam hidup ini. Tidak pernah serius dalam Tuhan, dalam kehidupan mereka. Kadang-kadang lari ke depan, kadang-kadang diam di tempat, kadang-kadang istirahat, nggak bergerak sama sekali. Kadang-kadang mungkin kayak ilustrasi seperti itu, lari ke belakang mau ke hidup yang lama. Yang ketawa teman-teman, maksudnya itu bukan saya. Yang ketawa itu mungkin saya mau kasih ilustrasi itu iblis semua ketawa. Lu jalan yang salah, lu seneng, lu lari, lu kalah gitu sana. Kalau kita kembali ke jalan yang salah, cuma ada dua. Tuhan Yesus sedih melihat kelakuan kita. Yang kedua, iblis bersorak-sorai karena Anda dan saya jatuh lagi ke dosa-dosa yang sama. Akhir bulan 2 minggu lalu juga bicara tentang bagaimana kita bisa change the weather, kita bisa mengubah cuaca dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bisa mengubah sesuatu yang tadinya nggak baik menjadi baik, yang tadinya nggak enak menjadi enak. Tuhan kasih kuasa loh untuk itu semua buat kehidupan saudara dan saya, untuk bisa mengganti cuaca dalam kehidupan kerohanian saudara dan saya. Kita harus coba kalau kita sudah berada dalam gelanggang pertandingan, kita mau serius, kita mau terus berlari dengan tujuan yang sama. Kita terus mau berlari dengan Tuhan. Saya berkati gitu ya dengan, saya kemarin ngomong tadi saya ngomong, maaf ya saya nggak pakai meja, saya pakai baju Oblex, saya mau kasih ilustrasi gitu. Oh ya nggak apa-apa. Dia bilang, ada yang perhatiin nggak sih kalau Oblex lagi main halftime, lagi menang ataupun lagi kalah, dia tuh walaupun di ujung lapangan kembali ke lorong, mereka tuh lari loh. Ada yang perhatiin nggak? Walaupun dia lagi menang ataupun lagi kalah, lagi halftime itu bunyi, prit, semua dari ujung masuk ke lorong tuh gak ada yang jalan. Entah mereka lagi kalah, entah mereka lagi menang. Mindset dari pelatihnya dari dulu tuh, lo harus lari ke lorong, nggak boleh capek lagi. Walaupun ini saya malah dulu lebih parah lagi. Mindsetnya Oblex itu kalau lu sampai jalan masih berdarah-berdarah itu mereka masih boleh main, masih terus berada di dalam gelanggang pertandingan. Tapi karena satu hal, semakin kesini kalau berdarah tuh harus diperban dulu baru boleh main lagi. Tapi dulu saya baca kalau emang berdarah, kalau emang nggak bisa jalan baru diganti. Cuman kalau emang masih berdarah sedikit main terus. Itu dia. Oblex tuh kalau lagi half time mereka tuh perhatiin, entah mereka lagi kalah ataupun lagi menang, masuk ke lorong stadium itu mereka harus lari. Mindset mereka harus, saya masih punya tenaga, saya harus bisa menang di babak kedua, babak selanjutnya. Jangan kita nggak punya arah dalam hidup ini. Jangan kita terlalu gampang bilang capek dalam pertandingan hidup ini. Ingat, dalam pertandingan hidup saudara dan saya, Anda nggak sendirian. Anda bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu berada bersama-sama dengan Anda. Poin yang ketiga yang saya mau sharing adalah tentang bagaimana kita bisa menang dalam pertandingan hidup. Poin ketiga adalah perlunya yang namanya disiplin. Berusaha dalam segala hal, disiplin. Semua atlet tuh pasti
tahu apanya yang namanya disiplin. Semua atlet yang ingin tampil baik dan sukses harus melatih dirinya demikian rupa supaya dia bisa disiplin. Disiplin dalam berbagai macam hal. Disiplin dalam mengontrol pola makanan, disiplin dalam waktu tidur, disiplin dalam bobot latihan, disiplin dalam psikologi supaya punya mental sebagai seorang juara. Itu dilatih. Sebagai seorang atlet itu menu makanan mereka sehari-hari. Di Amsal 13 ayat 4 berkata, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saya diberkati dengan ayat ini yang versi NLT-nya berkata, lazy people want much but get a little, while the discipline are prospering from God. Kalau kita punya disiplin yang baik, kita diberkati loh sama Tuhan. Kalau kita malas dalam melakukan sesuatu, ada ganjaran juga dari Tuhan. Mengontrol pola makan, saya cuma mau kasih ilustrasinya pola makan apa? Pola makan sebagai anak-anak Tuhan, pola makannya yang paling gampang itu makan firman Tuhan. Kita makan firman Tuhan apa enggak? Seberapa banyak kita makan firman Tuhan? Itu penting sekali. Semua dalam kehidupan, kalau kita mau menjadi pemenang, pola makannya harus benar. Mau sehari 3 kali, sehari 4 kali, tapi porsi makanannya harus benar. Makanannya sebagai anak-anak Tuhan itu makanan harus dimakan. Firman Tuhan harus kita makan. Tanpa makan firman Tuhan, kita kurang. Gimana sih kalau tubuh nggak makan gitu, puasa seharian, kurang makan, tubuh menjadi lemas karena kurangnya ada pasukan. Tapi kalau kita bisa makan firman Tuhan dengan teratur, dengan baik porsinya, kita tahu bahwa kita dilahirkan sebagai pemenang. Yang kedua, mengontrol waktu tidur. Saya mau coba kasih ilustrasi bahwa waktu tidur kita tuh waktu kita dengan Tuhan. Tadi Roko bilang, waktu yang terbaik adalah waktu ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kapan? Apakah kita setiap hari masuk dalam hadirat Tuhan? Apakah setiap hari kita masuk ataupun beristirahat dengan tenang dengan hadirat Tuhan atau enggak? Percuma kalau kita kerja keras seharian, tapi kita nggak istirahat dalam hadirat Tuhan. Perlu sekali loh. Waktu kita beristirahat dalam hadirat Tuhan itu perlu sekali dan penting sekali supaya kita menjadi seorang pemenang. Bobot latihan, saya mau kasih ilustrasi juga bagaimana kita bisa bertahan dalam cobaan-cobaan yang dari Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang gak kuat dalam cobaan-cobaan dari Tuhan, sehingga mereka mundur ataupun keluar dari lintasan pertandingan. Penting sekali kita membuat dan mengerti bobot latihan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang terakhir, mental juara. Kita harus punya mindset bahwa saudara dan saya memiliki mental juara yang baik, mental juara yang berkelas di hadapan Tuhan. Ada saya mau kasih satu ilustrasi tentang pelari Afrika, namanya Abel Mutai. Ada yang tahu? Abel Mutai itu salah satu pelari yang legendaris dari Kenya. Ada satu kejuaraan di Spanyol. Salah satu pelari lokalnya saat itu adalah yang bernama Ivan Fernandez. Dia dari Spanyol. Ini pertandingan ini berjalan. Pertandingan ini berada di Spanyol. Selama pertandingan, pelari Kenya ini, Abel Mutai, selalu leading di depan. Berlari di depan selama hampir dari setengah pertandingan, dia selalu leading, berada di depan.
Antoni tolong yang pelari yang Abed Mutai please. Yang gambarnya aja, yes, nah ini dia nih. Yang belakang itu, yang Abed Mutai itu yang depan, yang belakang itu Fernandes. Ini pelari di kejadian ini, pelari ini lagi di Spanyol. Di tikungan terakhir, karena Kenya ini, negara Kenya ini jajahan Inggris. Jadi 1-2 hal di tikungan terakhir itu dia nggak tahu dia mau ke kanan atau ke kiri karena sannya itu dalam bahasa Spanyol. Sementara yang belakang itu Fernandes itu dia orang Spanyol, dia tahu dong dia mesti belok ke kiri atau ke kanan untuk mencapai garis finish. Tapi si Fernandes ini, pelari Spanyol ini, dia malah ngasih petunjuk ke penyalur Kenya ini, arahnya tuh ke sana. Kamu salah. Kamu jangan bilang kamu arahnya ke sana. Kamu harus ke sana supaya kamu finishing line-nya itu di sana. Akhir cerita, selesai pertandingan yang juara adalah pelari Kenya. Tapi media-media Spanyol saat itu dia bertanya, kenapa kamu kasih juara itu ke pelari Kenya, padahal kamu itu salah satu pelari terbaik di Spanyol dan bisa menjuarai pertandingan itu. Fernandes ini bilang, saya sangat terberkati dengan dia bilang seperti ini. He taught us one of the biggest life lesson is this, not just a victory, it's more valuable than being honest. Berkata jujur dalam satu pertandingan itu penting sekali. Dia bilang, tapi para wartawan bilang, kenapa kamu, saya ulang, saya baca sekali, bentar ya. The reporter asks, Ivan, why did you do this? Dia bilang, my dream is that one day we can have some short community life where we push ourselves to help each other to the other way. Lalu dia bisa menang saat itu. Tapi dia memposisikan dirinya sebagai seorang atlet yang baik. Seorang atlet yang memiliki integritas, seorang atlet yang berusaha jujur. Karena selama setengah pertandingan memang dia tahu si atlet Kenya ini harusnya menang. Tapi karena dia nggak bisa membaca arah, dia kasih tahu arah yang benar buat orang supaya menjadi menang. Mungkin dari media banyak menyalahkan bahwa kenapa kamu gak menang untuk membawa nama Spanyol lebih baik. Tapi ketika dia pulang ke rumah, satu keluarga memberikan standing applause buat dia. Jadi juara 1, juara 2, juara 3 itu gak penting. Mama papanya bilang karena mama dan papa sudah kasih kamu sesuatu dan kamu tahu arti kebenaran untuk bisa jujur dalam satu pertandingan. Poinnya di situ. Bagaimana kita bisa menjadi jujur dalam satu pertandingan. Banyak orang sikut kanan kiri berbuat nggak baik supaya dia menang, supaya dia mencapai garis finish. Tapi poinnya di sini adalah kita mau belajar dari Korintus, kita hidup diciptakan untuk menang, tapi menang dengan mempunyai integritas dan rasa jujur dalam kehidupan saudara dan saya. Poin keempat yang mau saya sharing adalah poin terakhir, perlu namanya determination atau tidak pantang menyerah. Video terakhir yang saya mau coba sharing, saya juga panggil tim worship untuk maju ke depan.
他做事情还是比较从一而终的，就是说比较认真，比较刻苦。孩子哭嘛，就是说做父母的肯定要心疼一点，但是这个也是一种人生中的一种经历吧，就是其中必须要经历的东西。我们当然是非常高兴的，他自己也很开心，我们也会让他放平心态，继续的去训练，去打好乒乓球。打乒乓球天分这一块，我们觉得只占很小的一部分。如果说想走专业或者想出很好的成绩的话，那他还是要自己要去努力。因为现在还太小，他毕竟才刚6岁，那我们就是看看他自己的喜爱程度吧。如果自己想做一名运动员，那我们就非常会支持他。那如果说就是想通过乒乓球来说锻炼一下身体，那我们也会尊重他。对于我们来说，现在就是一个业余爱好，也非常感谢大家的支持。现在也不是利用孩子来做这些商业性的东西，所以对我们来说，就是说，大家如果支持的话，能让更多的小朋友参与到乒乓球运动当中来，那这是最好的。Oke, contohnya. Ini salah satu doang ya cabang olahraga kita tahu China itu kalau misalkan ikut olimpiade atau kejuaraan-kejuaraan selalu memiliki ataupun memenangkan at least top 5. Selalu ada nomor 1 kalau nomor 2 di olimpiade. Selalu kalau nggak China Amerika. Bagaimana mereka latihannya dari kecil. Ini saya cara yang paling gampang. Kalau kalian lihat lagi bagaimana tim gimnastik Chinese latihan. Waktu kecil mereka masih muda udah ditarik-tarik kayak saya ngeliatnya sedih gitu. Ini yang paling gampang. Kalau kalian Google di YouTube tim gimnastik Chinese latihan, anak-anak kecil tuh sampai nangis, hampir teriak-teriak. Orang tuanya, saya sebagai orang tuanya juga di pinggir lapangan juga sedih juga. Tapi itu untuk kebaikan anaknya, untuk bisa latihan, nggak pantang menyerah dalam hidup ini. Waktu atlet melatih tubuhnya, tentunya kadang tubuh mereka tidak menyukainya ataupun menolaknya. Tapi tubuh itu harus dilatih ketika kita masih muda, ketika kita masih anak-anak, supaya kita bisa lebih lentur, lebih gampang ditegur sama Tuhan. Intinya ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, kalau kita mau dibentuk sama Tuhan, nggak usah takut, nggak usah mudah menyerah dalam hidup. Ikut terus berjalan sama Tuhan, ikut terus mau lihat apa keinginan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau di negara Western mungkin umur 6 tahun seperti itu, latihan seperti itu mungkin udah sebagai abuse, benar ya? Sampai nangis-nangis, dipaksa terus latihan seminggu 4 kali. Tapi dari muda kita disiapkan untuk menjadi pemenang. Dari muda, dari kecil, saudara dan saya disiapkan Tuhan untuk menjadi pemenang dalam pertandingan kehidupan. Jarang sekali atlet-atlet yang sudah tua untuk bisa latihan ataupun menerima porsi latihan seperti itu. Jangan tunggu kita sudah nggak kuat, jangan tunggu kita sudah nggak kuat berjalan ataupun kita sudah umur baru kita mau melatih kehidupan saudara dan saya. Latih, disiplinkan
setiap pertandingan kita bisa melewati pertandingan dengan kemenangan. Jadi tubuh saudara dan saya bisa bereaksi terhadap firman Tuhan dengan baik. Semakin kita berlatih secara fisik, secara mental, semakin kita membaca ataupun makan firman Tuhan, semakin kita bisa mendisiplinkan tubuh ini, bisa berkata tidak untuk mau berbuat dosa. Hidup orang Kristen adalah hidup seperti seorang atlet. Anda disiapkan untuk menjadi seorang pemenang. Hidup yang tidak digunakan secara sembarangan, tapi hidup saudara dan saya punya satu tujuan. Simon selalu bilang tujuan hidup kita cuma satu, untuk memuliakan Tuhan. Harus kita tanamkan dari sekarang, kita mau memuliakan Tuhan. Apapun bentuknya, dalam keadaan pertandingan apapun, hidup kita cuma satu, untuk memuliakan Tuhan. Hidup nggak harus selalu disia-siakan. Bangun pagi nggak punya rencana apa-apa, tapi kita mau belajar sore ini bahwa selain menjadi pemenang, hidup kita bisa menjadi yang berbuah buat orang lain. Buahnya bisa dimakan oleh keluarga, oleh teman pekerjaan, ataupun oleh siapapun juga. Seorang pengikut Kristus yang mempunyai tekad yang besar, pasti dia mempunyai tekad juga untuk mengikut Tuhan dalam keadaan apapun. Apapun kejadian yang terjadi dalam kehidupan saudara minggu ini, terus ikut Tuhan, terus berjalan dalam pertandingan di dalam gelanggang Tuhan. Anda nggak sendirian. Saudara, sekali lagi, Anda nggak sendirian. Dalam setiap pertandingan Anda selalu bersama Tuhan, dan Tuhan siapkan Anda menjadi lebih dari pemenang. Tuhan Yesus berkati, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman buat hari ini ya Tuhan. Firman ini buat kami semua, buat kami pribadi ya Tuhan, bukan cuma buat orang di depan ataupun di belakang sampai kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kalau kami sudah capai dalam gelanggang pertandingan ya Tuhan, kami rindu untuk terus dikuatkan. Kami rindu untuk terus mau bersama-sama dengan Engkau. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa. Tangan-Mu tidak kurang untuk panjang untuk selalu mengangkat kami, menjaga kami, dan melindungi kami. Bapa Allah yang bertajam surga, terima kasih. Pada saat ini kami masih dalam gelanggang pertandingan. Kami mau menyelesaikan tugas kami ya Tuhan, untuk bisa mencapai garis finish. Kami mau taat dan setia, sehingga nanti di garis finishnya kami bisa melihat mahkota kemuliaan adalah kehidupan kami. Piala yang luar biasa yang telah Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan ya Tuhan oleh Jack ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan untuk bisa selalu stay the course ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan untuk bagaimana kami bisa terus memiliki direction ya Tuhan, yaitu ke direction kepada di mana Kamu yang menempatkan kami semua ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap dari kami ya Tuhan mempunyai tujuan kami masing-masing ya Tuhan. Kau yang menempatkan kami semua ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, tapi kami semua memiliki satu tujuan ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami terus ya Tuhan, untuk kami bisa terus perseverance ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar kami terus bisa memiliki determination ya Tuhan, untuk terus setia dan terus berkarya dalam nama-Mu ya Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat. Jika engkau mendengarkan firman yang disampaikan pada hari lalu oleh Jack dan dengan setia melakukannya, maka Tuhan akan memberkati engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan musuhnya untuk berperang melawanmu, tetapi mereka akan terpukul kalah olehmu. Mereka akan menyerangmu dalam satu arah, tetapi mereka akan lari padamu dalam 7 arah. Tuhan akan memberkati lumbungmu, di dalam segala studimu, di dalam pekerjaanmu, dan segala usahamu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada musimnya. Kau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan kau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan memberkati maka engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan selalu naik dan bukan turun. Berkatilah keluargamu dan serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini ya Tuhan. Biarlah kami bisa terus setia di dalam penyertaan ya Tuhan. Kami terus bisa stay the course ya Tuhan sampai pada akhir zaman ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara ini ya Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau telah menempatkan kami berada di New Zealand ini Tuhan, negara yang aman ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau berikan hikmat ya Tuhan kepada setiap pemimpin negara ini Tuhan, agar mereka dapat setiap keputusan yang diambil oleh mereka semua ya Tuhan, Kau berikan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan. Semua keputusan ini bisa menjadi keputusan yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan, bisa menjadi selalu gereja yang terang ya Tuhan di dalam negara ini ya Tuhan. Kami bisa terus ya Tuhan memiliki misi-misi yang terbaik ya Tuhan dalam memberikan terang kami ya Tuhan di dalam negara ini ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan, di mana kami berasal ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk negara ini ya Tuhan, Engkau yang in control ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau masih in control ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di negara ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, Engkau yang pelihara mereka ya Bapa. Engkau yang jaga mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua keluarga kami juga dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Kau jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan setiap keluarga kami ya Tuhan, teman-teman kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang beracara penuh ya Tuhan untuk keluarga mereka semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa ya Tuhan untuk makanan yang kami santap ya Tuhan. Kau berkati makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Bapak. Terima
berkatilah fellowship kami ya Tuhan, agar kami bisa semakin berbuah satu sama yang lainnya Bapak. Terima kasih, in Jesus' name we pray. Amen.